Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1122 banding 1123, di dalam panah yang menembus awan. Dengan kekuatan pemburu jiwa bulan surgawi, tim pertempuran iblis hitam dari tentara bulan bintang, dan tentara dari pasukan pembudidaya samudera, kita dapat menangani kelompok orang ini. Mata Singguang berkedip saat dia menatap 1000 lebih orang dari tentara naga dan Phoenix. Tanda seru. Kekuatan 1000 lebih orang ini sudah sebanding dengan pasukan terkuat di kerajaan Star Moon, dan bahkan sedikit lebih kuat. Kali ini, jika bukan karena kehadiran Sekte Bulan Surgawi, mereka benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun. Juga beruntung Yang Mulia cukup bijaksana untuk mengirim tim pertempuran setan hitam Angkatan Darat Bintang Bulan kita. Berdiri di samping Singguang, Wakil Komandan Angkatan Darat Bintang Bulan, Zhu Xiwei, yang memegang tongkat merah di tangannya, sedikit menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Tim Black Fiend Battle adalah tim pertempuran terkuat di pasukan terkuat Kerajaan Bintang Bulan, pasukan Bintang Bulan. Dapat dikatakan bahwa tim pertempuran Iblis Hitam adalah tim pertempuran terkuat di seluruh Kerajaan Bintang Bulan. Hanya yang terbaik di ketentaraan yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tim pertempuran ini. Tim pertempuran memiliki total 2000 orang, tetapi ada lusinan ahli peringkat 9 yang luar biasa di antara mereka. Bahkan ada cukup banyak ahli interpretasi kekosongan setengah langkah. Seseorang seharusnya tidak pernah meremehkan kekuatan sebuah kerajaan. Dengan berdirinya ribuan tahun dan ratusan juta warga, kemungkinan mengasuh puluhan ahli peringkat 9 yang luar biasa masih sangat tinggi. Ini khususnya terjadi pada beberapa kerajaan. Untuk mengasuh prajurit elit, mereka akan mengasuh prajurit garis keturunan. Misalnya, garis keturunan interpretasi kekosongan setengah langkah yang dijual Wang Xian terakhir kali. Setelah kerajaan membelinya, mereka akan mengasuh para pejuang garis keturunan seperti itu. Dengan dukungan kerajaan, dimungkinkan untuk memelihara lusinan prajurit interpretasi kosong setengah langkah. Kapten tim Black Fiend Battle adalah seorang ahli dengan garis keturunan Black Fiend Beast. Level garis keturunannya telah mencapai puncak. Binatang buas di bawahnya juga berada di tingkat interpretasi kosong setengah langkah. Ketika dikombinasikan dengan Black Fiend Beast, kekuatan mereka sangat menakutkan. Ini juga salah satu alasan mengapa ekspresi Feng Luan sangat serius ketika dia mendengar tim Black Fiend Battle. Prajurit kerajaan Star Moon, bunuh kelompok penyusup ini untukku. Bunuh kelompok pengkhianat ini. Zhu Xiwei mengangkat tongkat di tangannya dan memberi perintah. Membunuh. Auman mengaum-mengaum. Raungan marah dan raungan binatang buas. Di tengah dua tentara, sekelompok 2000 tentara yang memancarkan aura menakutkan mengenakan baju besi hitam. Armor menutupi seluruh tubuh mereka, hanya menyisakan sepasang mata dingin. Di bawah mereka ada binatang sepanjang 3-4 meter. Binatang itu juga benar-benar hitam, bahkan matanya juga hitam. Mereka memiliki 2 taring besar, dan anggota tubuh mereka ditutupi dengan paku yang lebat. Ledakan, ledakan, ledakan. Perintah untuk menyerang telah diberikan, dan binatang itu mulai mengaum. Membunuh. 20.000 tentara di belakang, mulai dari tingkat 4 yang transenden hingga interpretasi kosong setengah langkah, menyerbu ke depan dengan hiruk-pikuk. Keuntungan dalam jumlah dan raungan yang menghancurkan bumi menyebabkan seluruh naga dan kota Phoenix bergetar. Mereka akan bertarung bersama. Jumlah mereka terlalu banyak. Sialan, apakah mereka akan bertarung denganku? Membunuh mereka. Beberapa warga dalam formasi Dragon dan Phoenix City mengungkapkan ekspresi marah. Beberapa dari mereka bahkan didakwa dengan ekspresi marah. Bisakah kita berurusan dengan mereka? Saat ini, Wang Xian melihat Feng Luan yang berdiri di depannya. Dia berjalan mendekat dan bertanya dengan suara yang dalam. Ya, Feng Luan memandangi 20.000 musuh yang menyerang. Senyum tipis muncul di wajahnya. Selama kerajaan bintang bulan tidak mengerahkan semua kekuatannya, kita bisa menangani mereka. Mang Hong dan yang lainnya juga bisa menangani 5 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Itu bagus. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Suara mendesing. Pada saat ini, suara yang akrab dengan Wang Xian datang melalui formasi dan menyerang medan perang di luar. Wang Xian tertegun sejenak sebelum dia mengerutkan kening. Ao Jian, kalian pergi dan lindungi dia. 5 iblis aneh lainnya juga mengikuti di sisinya.
Wang Xian segera berkata. Mendengar suaranya yang cemas, Feng Luan, Guan Suking, dan gadis-gadis lainnya melihat ke arah sosok yang menyerbu ke medan perang. Mereka sedikit tercerahkan dan memelototi Wang Xian. Hanya dengan kalian, kalian masih ingin menghancurkan kekaisaran naga Phoenix kami. Bermimpilah, hadapi musuh. Mang Hong meraung, membunuh. Lebih dari 1.000 prajurit pasukan naga Phoenix juga mulai bergerak. Bahkan jika 1.000 melawan 20.000, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Mereka bahkan tidak kalah dalam hal cara yang mengesankan. Di langit, 5 ahli alam kekosongan dari kerajaan bintang bulan memusatkan perhatian pada Mang Hong dan 2 lainnya. Mang Hong dan 2 lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Mereka mencengkeram senjata di tangan mereka erat-erat, siap bertarung kapan saja. Tentara versus tentara, jenderal versus jenderal. Di hadapan kekuatan yang luar biasa, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Jenderal Singh, kita tidak perlu bertindak terburu-buru. Hari ini, kami akan membiarkan semua orang melihat Heavenly Moon Soul Chaser yang bisa menandingimu. Wakil Ketua Sekte-Sekte Bulan Surgawi, Tian Yue Xinghua, mengungkapkan senyum tipis di wajahnya saat dia berbicara dengan Xing Guanghun. Tian Yue mengejar jiwa dan mencari kematian, membunuh musuh ribuan mil jauhnya. Hari ini, saya ingin mengalaminya. Xing Guanghun tersenyum dan berkata, "Oke." Tian Yue Xinghua mengungkapkan ekspresi bangga. Tian Yue, kejar jiwa. Dia berteriak pelan. Saat ini, di belakang tentara, ada sekelompok 500 orang. Pakaian mereka tidak sesuai dengan prajurit di depan mereka. Tidak ada baju besi di tubuh mereka, hanya baju besi lampu hijau. Ketika Tian Yue Xinghua selesai berbicara, lengan dari 500 orang itu bergetar. Busur dan anak panah yang cantik muncul di tangan mereka. 500 orang menyipitkan mata mereka dan sedikit rasa dingin muncul di mata mereka. Busur dan anak panah logam khusus muncul di haluan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sebelum kedua pasukan bertabrakan, panah menakutkan ditembakkan ke arah naga dan tentara Phoenix. Membela, wakil komandan di depan Legiun Naga dan Phoenix melihat panah masuk dan ekspresinya sedikit berubah. Perisai bumi besar muncul di depannya. Orang-orang lainnya buru-buru bertahan. Karena jumlah orang lebih sedikit, saat mereka memblokir panah, momentumnya benar-benar hilang. Ah, 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 ah. Namun, pada saat ini, teriakan terdengar. Ekspresi wakil pemimpin Legiun Naga dan Phoenix sedikit berubah. Mang Hong, yang melayang di langit, juga mengalami perubahan ekspresi yang sangat besar. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa lebih dari 10 orang terkena panah dan langsung terluka parah. Dia menatap ke depan dan ekspresinya langsung menjadi gelap. 500 orang itu tidak memiliki ekspresi sedikit pun saat mereka menarik busur lagi dan membidik. Tian Yue, pemburu jiwa. 500 orang berteriak pada saat yang sama, dan 500 anak panah yang menakutkan menyerang sekali lagi. Tidak bagus, itu adalah pemburu jiwa bulan surgawi dari Sekte Bulan Surgawi. Feng Luan, yang berdiri di belakang, memiliki perubahan ekspresi yang sangat besar. Sekte Bulan Surgawi benar-benar menggunakan semua elit mereka. Itu adalah pemburu jiwa bulan surgawi. Ya dewa, ini adalah kartu truf terkuat dari Sekte Bulan Surgawi. Pemburu jiwa bulan surgawi, ini adalah pemburu jiwa bulan surgawi. Di masa lalu, Kerajaan Bintang Bulan memiliki 2 sekte besar, tetapi pada akhirnya, Sekte Bulan Surgawi langsung dihancurkan dalam pertempuran. Pada saat itu, Heavenly Moon Soul Chaser Sekte Bulan Surgawi terkenal di seluruh dunia, dan bahkan keluarga Kerajaan Bintang Bulan sangat takut akan hal itu. Di dalam kota Naga Phoenix, ketika beberapa warga mendengar suara mereka, keterkejutan muncul di wajah mereka. Pengejar jiwa bulan surgawi, membunuh satu panah. Bab 1123-1124, di bawah panah yang menembus awan. Sky Moon, pengejaran jiwa, pembunuhan satu panah. Ini adalah eksistensi legendaris di Kerajaan Bintang Bulan. Tanda seru tanda seru. Hanya ada 2 legenda di Kerajaan Bintang Bulan. Salah satunya adalah keluarga Kerajaan Bintang Bulan, dan yang lainnya adalah Pulau Sky Moon. Sekarang, 2 faksi yang kuat benar-benar bergabung untuk menyerang kota Naga Phoenix mereka, menyebabkan warga di kota itu mengungkapkan ekspresi malu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing.
Saat ini, serangan putaran kedua tiba. Panah menembus udara dan langsung muncul di depan tentara naga Phoenix. Membela, wakil pemimpin pasukan naga Phoenix meraung. Kali ini, meskipun mereka sudah siap, lebih dari selusin orang masih jatuh ke tanah di bawah panah yang mengerikan itu. Jiwa mengejar bulan surgawi tidak sesederhana kedengarannya. Pemanah seperti penembak jitu di medan perang. Terutama dalam keadaan seperti itu, lingkungan mereka semua kosong. Ada 20.000 tentara di depan mereka untuk membantu mereka bertahan melawan lawan mereka, 500 orang mereka tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Dan di antara 500 orang dari Heavenly Moon Soul Chaser, semuanya adalah eksistensi tingkat atas. Yang terlemah berada di tingkat transenden peringkat 6, dan yang terkuat berada di interpretasi setengah langkah kosong. Saat kedua pasukan bertempur, jika satu pihak memiliki pemanah di belakang mereka, pihak tanpa pemanah pasti akan ketakutan selama pertempuran. Karena Anda tidak tahu kapan busur dan anak panah akan terbang dan tenggelam di dahi Anda. Terutama pemanah tingkat atas seperti itu. Orang-orang kota naga Phoenix mengungkapkan ekspresi malu. Para ahli yang keluar untuk membantu pertempuran pada dasarnya terbunuh dalam sekejap. Zhang Fengying, yang bergegas keluar, akan tertembus oleh panah jika Ao Jian dan yang lainnya tidak membantu memblokir panah tersebut. Ini membuatnya sangat malu saat dia berdiri di sana dengan tangan terkepal. Aku tidak menyangka kerajaan bintang bulan akan mengirimkan begitu banyak ahli. Ini hampir 2/3 dari seluruh kekuatan kerajaan bintang bulan. Feng Luan mengerutkan kening, ekspresinya agak tidak sedap dipandang. Raja Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pihak lain benar-benar mengirimkan begitu banyak ahli, dan bahkan ada Heavenly Moon Soul Chaser dari Sekte Bulan Surgawi. Jin Qianyuan datang ke sisi Feng Luan dan berkata dengan ekspresi tidak sedap dipandang. Membunuh. Saat dia berbicara, lebih dari 1.000 orang tentara naga Phoenix telah bertabrakan dengan tentara kerajaan bintang bulan. Yang pertama menanggung beban adalah tim Black Fiend Battle yang kuat. 1.000 orang melawan 20.000 orang. Jika bukan karena 500 pemanah di belakang, mereka tidak akan takut sama sekali. Namun, para pemanah di belakang memaksa mereka untuk berjaga-jaga dari anak panah yang tiba-tiba menyerang mereka. Selain itu, sebagai kekuatan inti dari Sekte Bulan Surgawi, pemburu jiwa bulan surgawi dapat dengan mudah mengenai seseorang bahkan dalam kerumunan yang padat. Bahkan untuk ahli seperti itu, dia bahkan bisa mengendalikan lintasan panah. Tabrakan instan menyebabkan naga dan Phoenix Legion berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mang Hong dan dua lainnya melihat para pemanah di belakang mereka. Wajah mereka menunjukkan ekspresi marah saat mereka mencengkeram erat senjata di tangan mereka. Namun, di posisi berlawanan, 5 orang mengunci mereka. Hehe, biarkan aku menunjukkan betapa menakutkannya Tian Yue Soul Chaser kita. Di belakang, 500 orang berdiri berjajar dengan ekspresi bangga di wajah mereka. Bibir seorang pria parubaya sedikit melengkung dan wajahnya dipenuhi rasa percaya diri. Feng Luan berdiri di sana dan menyaksikan lusinan tentara terbunuh dalam waktu kurang dari 1 menit. Dia mengepalkan tinjunya. Ini adalah bawahan yang telah dia rawat dengan susah payah. Setiap kali dia kehilangan salah satu dari mereka, itu akan menyebabkan sakit hatinya yang luar biasa. Perang antar tentara sudah kalah. Aku hanya bisa. Mata Feng Luan dipenuhi tekad saat dia memandang Mang Hong dan dua lainnya. Tunggu, ini belum berakhir. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Wang Xian menepuk pundaknya dan melihat ke kiri medan perang. Hah, Wang Xian, apa yang kamu punya? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat dia membuka mulutnya, dia mendengar suara anak panah menembus udara. Setiap putaran serangan akan mengakibatkan kematian setidaknya selusin tentara naga dan tentara Phoenix. Sekarang, mereka sudah bertarung dengan tentara Star Moon Army. Tanpa pertahanan apapun, akan ada lebih banyak korban. Feng Luan mengerutkan kening dan dengan cepat melihat ke atas. Panah ditembakkan ke prajurit naga dan tentara Phoenix dari sudut yang rumit. Oh tidak, mereka bukan tandingan mereka. 500 orang dengan pemanah itu terlalu licik. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kerajaan naga dan Phoenix kita tidak akan. Pada saat ini, tidak hanya ekspresi Feng Luan yang sangat jelek, bahkan warga kota Dragon Phoenix pun agak putus asa. Penindasan ini terlalu hebat. WOOSH WOOH WOOH WOOH.
Saat wajah semua orang dipenuhi rasa malu dan bahkan memejamkan mata, suara angin bersiul datang dari kiri. Banyak titik cahaya hijau seperti meteorit yang jatuh dari langit. Ini sudah berakhir. Aku akan mati. Di medan perang, puluhan orang dari Naga dan Phoenix Legion memandangi anak panah yang hampir di depan mereka. Mata mereka dipenuhi keputusasaan. Haha, pergi ke neraka. Di samping telinga mereka, raungan bersemangat para prajurit Star Moon Legion bisa terdengar. Bang, bang, bang. Tepat ketika mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan berpikir bahwa mereka akan mati, suara benturan keras tiba-tiba terdengar di depan mereka. Anak panah yang berada tepat di depan mereka langsung terkena panah yang terkondensasi dari energi atribut angin hijau, dan jatuh ke tanah. Para prajurit Legiun Naga dan Phoenix mengungkapkan ekspresi kaget di wajah mereka. Bahkan para prajurit Star Moon Legion yang mengelilingi mereka juga memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. WOOSHWOOHWOOHWOOH. Pada saat ini, suara anak panah yang menembus udara terdengar sekali lagi. Ekspresi para prajurit Legiun Naga dan Phoenix langsung berubah. Namun, ketika mereka melirik ke belakang, mereka terkejut saat mengetahui bahwa pemburu jiwa bulan surgawi di belakang mereka tidak menyerang. Suara itu berasal dari kiri. Panah penembus awan. Teriakan lembut datang dari kiri, dan semua orang buru-buru melihat ke kiri. Xing Guang, 5 ahli bela diri yang berwawasan luas, Mang Hong, dan 3 lainnya, serta Feng Luan dan semua orang di kota Naga dan Phoenix, semua melihat ke kiri. Apa yang masuk ke mata mereka adalah sekelompok binatang iblis berwarna hijau dengan lengan panjang dan 2 tanduk di kepala mereka terbang di atas. Tubuh mereka memancarkan energi hijau, dan mereka memegang busur besar di tangan mereka. Busur hijau ini jauh lebih besar dari busur biasa. Wajah semua orang dipenuhi dengan keheranan. Ah! Pada saat ini, tangisan menyedihkan terdengar di medan perang. Semua orang menoleh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Posisi kosong muncul di tengah seluruh medan perang. Mayat tergeletak di tanah, tubuh mereka merambah seluruh medan perang. Ada orang yang masih hidup di tanah, mengerang kesakitan. Dari lebih dari 300 anak panah, 3 hingga 4.000 orang telah jatuh. Bahkan anggota tim Black Fiend Battle memiliki puluhan orang yang tergeletak di tanah, tidak bergerak sama sekali. Bekas luka berdarah rapi muncul di medan perang. Panah yang menembus awan, dan awan yang berdarah. Bab 1124-1125 Panah Ilusi Mata Angin. Mendesis. Melihat ribuan mayat di medan perang, semua orang menghirup udara dingin. Tanda seru. Keterampilan memanah yang menakutkan, panah benar-benar menembus begitu banyak orang. Ini terlalu menakutkan, apakah ini kartu Tram Ratu kita? Ini terlalu kuat. Ras binatang iblis macam apa itu? Kekuatan yang luar biasa, keterampilan memanah yang menakutkan. Di kota Naga dan Phoenix, semua orang melihat sosok berwarna cian yang terbang ke arah mereka dengan kaget. Tubuh dan lengan mereka yang ramping, serta kulit mereka yang berwarna cian, memberikan rasa dingin yang berbeda. Tatapan Mu Zesen seperti obor. Muridnya yang berwarna cian mengamati sekeliling. Tatapannya mendarat di Wang Xian dan terbang ke arahnya. Sekelompok lebih dari 500 orang kuat dari klan Mata Angin memancarkan cahaya cian. Mereka tiba di depan gerbang timur kota Naga dan Phoenix dalam sekejap. Dibandingkan dengan 6 hingga 7 hari yang lalu, klan Mata Angin saat ini telah mengalami perubahan besar. Setelah mengolah transformasi naga dewa atribut angin, garis keturunan mereka telah mengalami transformasi besar. Padahal mereka hanya tinggal di Istana Naga selama 6-7 hari. Namun, dengan energi spiritual di Gua Naga, 1 hari kultivasi setara dengan 16 hari di luar. 6 hingga 7 hari kultivasi setara dengan lebih dari 3 bulan kultivasi terus-menerus tanpa tidur. Klan Mata Angin yang berubah bahkan lebih kuat. Ini juga pertama kalinya Wang Xian melihat keterampilan memanah dari klan Mata Angin. Saat itu, Mo Zesen hanya menembakkan 1 anak panah dan mendarat di Xiaolan. Sebagai seorang kun, hal yang paling kuat adalah pertahanannya. Saat itu, Xiaolan tidak terluka sama sekali. Setelah itu, dia menjadi anggota Istana Naga di bawah ancaman Perdana Menteri Gui. Sekarang, klan Panah Angin dari Istana Naga. Yang terlemah di antara mereka berada di level 6 alam luar biasa.
Sekarang setelah mereka mengalami metamorfosis, kekuatan mereka telah dinaikkan ke tingkat yang sama sekali baru. Ada lebih dari 300 anggota klan Mata Angin. Yang terlemah di antara mereka bahkan bisa bertarung melawan level 7 dari alam luar biasa. Klan Mata Angin, yang sudah cukup kuat, kini semakin menakutkan. Hari ini, mereka dapat dianggap telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan klan Mata Angin. Raja, Mou Zesen terbang ke depan Wang Xian dan menyapanya dengan hormat. Di depan yang lain, Wang Xian tidak mengungkapkan identitasnya sebagai Raja Naga untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Raja, anggota klan Mata Angin di belakangnya juga menyapa Wang Xian dengan hormat. Bantu mereka. Wang Xian tidak banyak bicara dan langsung memesan Mou Zesen. Ya, Mou Zesen mengangguk dan terbang ke langit. Sekelompok orang dari klan Mata Angin berbaris berjajar. Mou Zesen, yang berdiri di depan, tidak memiliki emosi di matanya. Ledakan. Sial, ini bawahan Tuan Wang. Haha, Tuan Wang telah memanggil orang-orang. Ya dewa, makhluk keren di tengah itu tampaknya menjadi pembangkit tenaga tingkat interpretasi kosong. Itu terlalu kuat. Keterampilan memanah mereka begitu kuat. Sekarang Tuan Wang telah memanggil orang-orang untuk membantu. Kami sama sekali tidak takut pada mereka. Ini, apa identitas Tuan Wang? Bahkan pakar interpretasi kosong memanggilnya Raja. Orang-orang kota Naga Phoenix yang tidak jauh mendengar kata-kata Mou Zesen dan yang lainnya dan memandang mereka dengan kaget. Melihat garis yang sama dari klan Mata Angin, mereka sangat bersemangat. Panah yang menembus awan tadi membunuh ribuan orang. Itu terlalu keren. Ini, mata Feng Luan berkedip. Matanya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sangat jelas tentang kekuatan Istana Naga. Ketika dia pergi, tidak ada satu orang pun di tingkat pertama alam luar biasa. Namun, sekarang, sebenarnya ada seorang bawahan di alam hampa yang berwawasan luas yang memimpin sekelompok bawahan yang kuat. Dia tahu bahwa peningkatan kekuatan Wang Xian sangat menakutkan. Namun, kecepatan ini, bukankah itu terlalu cepat? Dia menatap Wang Xian dengan tak percaya. Yang menyambutnya adalah Wang Xian mengangkat kepalanya sedikit dengan bangga, yang membuatnya merasa geli. Dari mana binatang iblis ini berasal? Bagaimana bisa begitu kuat? Orang yang berdiri di depan adalah seorang ahli di tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Saya tidak bisa mengatakan kekuatannya yang sebenarnya. Sementara itu, Xing Guang dan 5 orang lainnya di langit melihat kemunculan tiba-tiba dari klan Mata Angin dan wajah mereka langsung menjadi gelap. Terutama ketika mereka melihat pembangkit tenaga listrik tingkat kekosongan yang dalam muncul entah dari mana, ekspresi mereka menjadi agak serius. Mereka benar-benar mendapat bantuan dari klan binatang iblis. Wajah Lei Feihu juga dipenuhi keterkejutan, dan tatapannya berkedip saat dia menatap Mou Zesen. Sampai sekarang, Ratu Kerajaan Naga Phoenix belum muncul. Sebaliknya, pembangkit tenaga listrik tingkat kekosongan yang mendalam telah muncul, yang membuat hati mereka semakin waspada. Ras binatang iblis ini agak familiar. Bunga bintang bulan surgawi sekte bulan surgawi memandang ras bermata angin dengan ekspresi kontemplatif. Namun, sementara kelompok ahli tingkat kekosongan yang mendalam sedang berbicara, pertempuran di bawah terus berlanjut. Panahan, Demon Beast macam apa ini? Dia benar-benar ingin bersaing dengan kita dalam memanah. Pada posisi pemburu jiwa bulan surgawi, sekelompok 500 orang menatap anggota ras bermata angin di langit dari jauh. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi dingin. Tidak peduli binatang iblis macam apa mereka, karena mereka ingin bersaing dengan kita dalam keterampilan memanah, mari kita tunjukkan kekuatan kita pada binatang buas ini, hehe. Seorang pria parubaya dari Sky Moon Soul Chaser tertawa dengan percaya diri. Dia menggerakkan lengannya dan mengeluarkan panah khusus. Tembak mereka semua. Pria tua lainnya berteriak dan langsung menarik tali busur secara maksimal. Panah tornado. Di klan Mata Angin, seorang lelaki tua dari klan Mata Angin memerintahkan dengan suara berat. Berdengung. Dalam sekejap, semua anggota klan Mata Angin menarik busur di tangan mereka. Lengan mereka menyala dengan lampu hijau. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, serangan klan Mata Angin diluncurkan sementara anggota klan Jiwa mengejar bulan surgawi sedang bersiap untuk menyerang. Sebuah panah hijau berputar dengan cepat di ujung panah, seolah-olah hendak merobek udara dan menyerang 500 orang Sky Moon Soul Chaser. Sial,
Kecepatan apa? Ekspresi anggota Sky Moon Soul Chaser sedikit berubah. Jika serangan lawan diluncurkan, mereka harus mengelak atau menembak jatuh panah. Tidak peduli yang mana, itu akan menyebabkan mereka kehilangan inisiatif. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Mereka langsung melepaskan panah di tangan mereka dan menembak panah tornado. Ledakan, panah bertabrakan satu demi satu, menyebabkan panah dari kedua sisi kehilangan arah. Sementara itu, panah dari lebih dari 100 ahli Sky Moon Soul Chaser yang tidak diserang terus menyerang klan Mata Angin. Berdengung, lebih dari 100 anggota klan Mata Angin melambaikan tangan mereka, menarik busur dan anak panah, dan menembak mereka dengan santai. Setelah anak panah ditembakkan, mereka berubah menjadi perisai di bawah tatapan takjub semua orang. Ketika panah Heavenly Moon Chasing Soul mendarat di perisai, mereka langsung kehilangan sebagian besar kekuatannya. Apa? Panah dilepaskan untuk bertransformasi dengan bebas. Teknik memanah macam apa ini? Ketika mereka melihat bahwa panah yang ditembakkan oleh klan Mata Angin benar-benar berubah menjadi perisai, jiwa pengejar bulan surgawi dan ekspresi yang lain sedikit berubah, dan mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Sepertinya ini adalah panah ilusi Mata Angin. Kemanapun panah mencapai, akan ada segudang perubahan. Membunuh datang lebih dulu. Itu benar. Itu adalah ilusi Mata Angin panah. Tiba-tiba, wakil ketua sekte-sekte bulan surgawi, Tian Yue Xinghua, yang berdiri di kehampaan, melihat adegan ini dan memikirkan ras binatang iblis legendaris. Wajahnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Bab 1125-1126 pernah menjadi anggota klan Panah Ilusi. Panah Ilusi Mata Angin apa? Xing Guang mendengar kata-kata Tian Yue Xinghua dan mengerutkan kening saat dia menatapnya. Tanda seru, kamu masih ingat? Tian Yue Xinghua mengenang saat sedikit keterkejutan muncul di matanya. Saat dia berbicara, sesepuh dari klan Mata Angin melihat ke depan dengan ekspresi tenang. Biarkan mereka menyaksikan kemampuan surgawi baru klan Mata Angin kita dan beritahu mereka bahwa panah ilusi Mata Angin telah kembali. Saat tetua berbicara, dia perlahan menarik busur besar di tangannya. Ada nostalgia, kedinginan, dan jejak niat membunuh. Ya, semua anggota klan Mata Angin mengangguk, mata mereka menunjukkan cahaya hijau yang dingin. Panah ilusi Mata Angin, naga angin. Panah ilusi Mata Angin, naga angin. Orang tua itu berteriak, dan semua anggota dari dua barisan itu berteriak. Panah ilusi Mata Angin, naga angin, adalah kemampuan surgawi pertama yang mereka pahami setelah memiliki keturunan naga surgawi. Itu juga kemampuan surgawi paling kuat yang mereka kuasai. Menyerang. Lebih dari 300 anggota klan Mata Angin berbaris rapi, tubuh mereka memancarkan cahaya hijau pekat. Mengaum. Saat busur ditarik sepenuhnya, raungan naga terdengar dari atas. Auman mengaum-mengaum. Saat dilepaskan, tekanan yang tidak dapat diganggu-gugat dipancarkan dari panah. Tekanan ini membawa jejak tekanan. Tidak baik. Saat dia memperkenalkan panah ilusi Mata Angin ke Xing Guanghun, dia mendengar raungan dan buru-buru melihat ke atas. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya saat dia buru-buru melihat ke bawah. Dia bergerak dan ingin menyerang, tetapi pada saat ini, keringat dingin muncul di dahinya. Dia melihat ke atas dan menemukan bahwa panah Mao Zesen diarahkan padanya. Di haluannya, seekor naga angin sepanjang 1 meter berputar-putar di atasnya, seolah-olah bisa melancarkan serangan fatal kapan saja. Murid Tian Yue Xinghua berkontraksi sedikit, dan dia dengan cepat berteriak ke kelompok pemburu jiwa Tian Yue di bawah, cepat dan menghindar. Para pemburu jiwa Tian Yue yang tali busurnya telah ditarik sepenuhnya sudah bersiap untuk menghadapi panah masuk klan Mata Angin. Mereka tercengang sesaat. Menyerang. Pada saat ini, Yu Chengzi, yang memegang kipas bulu di tangannya, mengalihkan pandangannya ke klan Mata Angin. Ketika dia melihat situasi ini, dia langsung berkata, "Haha, bunuh." Mang Hong mendengar kata-kata Yu Chengzi dan meraung keras. Seluruh orangnya seperti binatang buas prasejarah saat dia langsung menyerang Xing Guanghun. Yan Wenshan, yang berada di samping, sedikit menggerakkan tongkat merah di tangannya. Rantai yang menakutkan langsung menyerang wakil komandan tentara Bulan Bintang. Pertarungan di tingkat kekosongan yang dalam akan meletus kapan saja. Ledakan. Dalam sekejap, suara ledakan yang mengerikan datang dari langit.
Wakil Ketua Sekte dan Tetua Sekte Bulan Surgawi tidak punya waktu untuk peduli tentang pemburu jiwa bulan surgawi di bawah. Mereka buru-buru menghadapi pertempuran. HMPH, istirahat untukku. Salah satu tetua Heavenly Moon Soul Chaser mendengus dingin saat melihat Green Arrow mendatangi mereka. Panah di tangannya langsung ditembakkan. Bang! Panah logam yang dibuat khusus, disertai dengan ketajaman berbagai atribut, bertabrakan dengan panah atribut hijau, menghasilkan suara yang intens. Mengaum. Namun, ketika semua orang dari Heavenly Moon Soul Chaser berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah membatalkan panah dari anggota klan Mata Angin, raungan tiba-tiba terdengar dari Green Arrow. Panah biasa langsung berubah menjadi kepala naga yang menakutkan. Kepala naga sepanjang 3-4 meter langsung menyerang Tian Yue Soul Chaser. Apa? Ketika Tian Yue Soul Chaser dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Dodge! Cepat dodge! Pria tua di tengah buru-buru berteriak dengan wajah penuh ketakutan. Semua orang dari Tian Yue Soul Chaser buru-buru mengelak ke samping. Kecepatan mereka sangat cepat. Sebagai pemanah yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh, kekuatan pertarungan jarak dekat mereka sangat buruk. Namun, kecepatan mereka selalu menjadi sesuatu yang mereka banggakan. Auman mengaum. Namun, yang membuat mereka ketakutan adalah kepala naga besar itu tiba-tiba membuka matanya. Mata hijaunya tampak hidup sepenuhnya. Kepala naga mengikuti tubuh mereka dan mengejar mereka dengan kecepatan yang lebih cepat. Apa? Kali ini, semua orang dari klan Heavenly Moon Chasing Soul memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Bahkan ahli bela diri setengah langkah hingga mendalam terkejut. Mereka melirik orang-orang dari klan Mata Angin di kejauhan dan terkejut saat mengetahui bahwa mata mereka bersinar. Mata mereka mengendalikan serangan melalui mata kepala naga. Ras binatang iblis seperti apa ini? Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Mengaum. Ah! Tepat pada saat ini, jeritan datang dari sisi telinga mereka. Ah ah ah! Setelah itu, jeritan berlanjut tanpa akhir. Apa? Di tengah medan perang, tentara Star Moon Army melihat ke atas, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Baru saja, ras binatang iblis itu telah membunuh ribuan rekan mereka dengan satu anak panah. Sekarang, mereka sebenarnya terpisah lebih dari 3.000 meter, langsung membunuh para ahli Sky Moon Soul Chaser. Itu adalah pemburu jiwa bulan surgawi. Ancaman pemburu jiwa bulan surgawi bahkan telah menyebabkan pasukan bulan bintang mereka menjadi sangat ketakutan. Terutama teknik memanah itu, mustahil untuk dilawan. Itu benar, itu pasti panah ilusi mata angin. Kemanapun panah mencapai, akan ada segudang perubahan. Membunuh adalah prioritas pertama. Tatapan Heavenly Moon Starlight menyapu ke bawah saat dia meraung keras. Kalimat pertama, di mana pandangan mencapai, panah akan mencapai. Ini adalah aspek yang paling kuat dari klan Winai. Mereka bisa menggunakan mata mereka untuk mengendalikan panah. Selama itu dalam pandangan mereka, anak panah itu akan bisa menyerang. Untuk kalimat kedua, ada variasi yang tak terhitung jumlahnya, membunuh lebih dulu. Ini adalah aspek menakutkan lain dari klan Winai. Mereka mampu mengubah panah yang mereka serang menjadi bentuk lain. Mereka bisa bertahan dan menyerang, tapi membunuh musuh terlebih dahulu adalah prioritasnya. Jeritan sengsara terdengar satu demi satu. Segera, setengah dari 500 pengejar jiwa bulan surgawi terbunuh. Hal ini menyebabkan pengejar jiwa bulan surgawi yang menghindari bencana ini dipenuhi dengan rasa takut. Mereka sangat kuat. Mereka sangat kuat. Surga, apa ini? Panah bisa berubah menjadi binatang buas dan bisa dikendalikan sesuka hati. Haha, itu terlalu kuat. Dengan adanya mereka, kita pasti akan memenangkan pertempuran ini. Di kota Dragon dan Phoenix, ketika orang banyak melihat pemandangan ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun mereka tidak melihat banyak orang mati dari kejauhan, mereka dapat dengan jelas mendengar jeritan yang menyedihkan itu. Tatapan mereka memandang ke arah klan Mata Angin yang berbaris di langit, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Suara mendesing. Pada saat ini, mata Mo Zesen dipenuhi semangat juang. Dia menunjuk dengan lengannya dan menembakkan panah ke arah Lei Feihu. Lei Feihu, yang sedang mengepung Yu Chengzi dengan wakil komandan tentara bulan bintang, merasakan ketajaman panah itu. Ekspresinya berubah drastis dan dia dengan cepat mengelak ke samping.
Bab 1126 banding 1127 mundur dari musuh. Sejauh mata memandang dan sejauh yang bisa dijangkau panah, tampaknya banyak orang telah melupakan ketenaran panah ilusi mata angin kita. Mata Mo Zesen mengungkapkan jejak penghinaan ketika dia melihat penguasa kota-kota Laut Timur, Lei Feihu, menghindari panahnya. Tanda seru. Meskipun keduanya berada di peringkat satu dari dunia luar biasa, matanya masih dipenuhi dengan penghinaan. Klan Winai Demon Beast mereka dulunya terkenal, dan mereka telah mengguncang kerajaan melolong angin tetangga. Saat itu, reputasi mereka terkenal bahkan di kerajaan bintang bulan. Sebelum bergabung dengan Istana Naga, kekuatan Mo Zesen telah berada di puncak level pertama dari tingkat kekosongan yang dalam. Sekarang setelah dia mendapatkan garis keturunan naga surgawi dan mengolah transformasi naga angin, kekuatannya samar-samar telah mencapai tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang dalam. Sekarang, satu-satunya hal yang hilang adalah sedikit waktu dan proses mengubah kemampuan ketuhanannya menjadi idola Dharma. Suara mendesing. Lei Feihu menghindari serangan Mo Zesen dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahaya datang dari belakangnya. Ekspresinya berubah, dan dengan sekejap, dia muncul beberapa ribu meter di udara. Melihat anak panah yang masih mengejarnya, matanya menunjukkan ekspresi dingin. Lei Mang. Dia mengenakan sarung tangan biru di tangannya, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia menyerang anak panah di bawah. Ledakan. Sebuah sambaran petir yang tebalnya 7-8 meter berubah menjadi Lei Mang dan menyerang panah. Ledakan yang mengerikan terdengar dan panah itu menghilang. Mo Zesen tidak terus menyerang Lei Feihu. Dia menoleh dan menarik tali busur di tangannya. Lampu hijau menyala di tali busur dan panah sepanjang 1 meter ditembakkan ke arah sesepuh sekte bulan surgawi di langit. Hanya Lei Feihu dan sesepuh dari sekte bulan surgawi yang memiliki kekuatan tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang dalam. Begitu mereka diserang oleh Mo Zesen, mereka akan terluka. Suara mendesing. Sebuah panah melesat melintasi langit dan langsung menyerang sesepuh sekte bulan surgawi yang berjarak 4 hingga 5.000 meter di langit. Penatua dari Sekte Bulan Surgawi dan Wakil Master Sekte dari Sekte Bulan Surgawi bersama-sama menyerang Yan Wensan, yang memegang tongkat sihir. Keduanya bekerja sama untuk menyerang satu orang, tetapi pada saat ini, wajah mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Mereka agak terkejut. Pria parubaya ini memegang tongkat dan menyerang dengan api di tangannya seperti hantu atau dewa. Kontrol yang menakutkan, suhu api yang mengerikan, serta abicna yang menakutkan, menyebabkan mereka berdua berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Bahkan para tetua Sekte Bulan Surgawi hampir terluka. Di sisi lain, Yan Wensan setenang angin sepoi-sepoi dan tidak merasakan sedikit pun tekanan. Hal ini membuat wajah orang sangat jelek. Lagi pula, dia, Yan Wensan, adalah permaisuri yang secara pribadi mengajarinya seni api 1000 tahun yang lalu. Dia pernah menjadi permaisuri yang berada di puncak benua transendensi. Di bawah ajarannya, jika dia tidak bisa menghancurkan mereka yang setingkat, maka dia, Yan Wensan, akan bisa menghancurkan kepalanya menjadi batu. Suara anak panah terdengar, menyebabkan ekspresi para tetua Sekte Bulan Surgawi berubah drastis. Dia sudah mengetahui identitas klan Winai Demon Beast yang mengguncang seluruh kerajaan angin yang melolong beberapa ratus tahun yang lalu. Jika bukan karena konflik antara keluarga kerajaan angin melolong dan klan mata angin saat itu, kerajaan angin melolong mungkin menjadi beberapa kali lebih kuat sekarang. Mendengar suara panah, sesepuh sekte bulan surgawi buru-buru ingin menghindar ke samping. Hehe, namun, pada saat ini, tawa menghina tiba-tiba terdengar di telinganya. Ekspresi tetua sekte bulan langit berubah drastis. Dia melihat sekeliling dan melihat banyak rantai merah menyala menggeliat di sekelilingnya. Wakil Master Sekte. Dia segera berteriak minta tolong. Hancurkan untukku. Wakil Ketua Sekte Sky Moon melambaikan tangannya dan banyak duri menyerang panah, mematahkan panah yang ditembakkan Mo Zesen. Pertama, tentukan ilusi mata angin ahli alam kekosongan Arrow yang berwawasan luas. Jika tidak, serangannya bahkan dapat mengancam ahli alam kekosongan berwawasan tingkat kedua. Dekati dia dan ikat dia. Wakil Ketua Sekte Bulan Surgawi meraung keras. Lei Feihu, ikat dia. Wakil Komandan Tentara Bulan Bintang mengertakkan gigi dan berperang melawan Yu Chengxi.
Dia menyapu pandangannya dan meraung keras. Bagus. Lei Feihu melayang di udara setinggi lebih dari 2000 meter. Dia menatap Mou Zesen, dan ekspresi galak muncul di matanya. Dharma Idol, auman macan petir. Setelah menyaksikan keterampilan memanah Mou Zesen yang kuat, Lei Feihu tidak ragu sama sekali dan langsung melepaskan serangan terkuatnya. Auman harimau petir. Dia membanting kedua tangannya dengan keras ke arah area di bawah, dan guntur serta kilat di sekujur tubuhnya meledak dan berkumpul di depannya. Bum bum, mengaum. Seekor harimau guntur dan kilat yang berukuran setidaknya 100 meter meraung. Itu menatap area di bawah dan langsung berlari ke depan. Suara petir yang berderak meledak di udara, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Mou Zesen melihat Lei Feihu menyerbu ke arahnya, dan sebuah ilusi muncul di tangannya. Weng weng weng. Dalam sekejap, sejumlah besar anak panah terbang ke arah Lei Feihu hanya dalam sedetik. Mengaum. Ekspresi Lei Feihu sedikit berubah. Dengan raungan marah, Lei sepanjang 100 meter membuka mulutnya yang besar dan menyerang panah angin. Mou Zesen menatap Lei Hu yang hanya berjarak beberapa ratus meter darinya. Ekspresinya tidak berubah saat cahaya hijau di lengannya semakin intensif. Wang Xian, beritahu orang-orangmu untuk tidak menyerang. Biarkan aku yang melakukannya. Pada saat ini, Wang Xian, yang sedang menyaksikan pertempuran dengan senyum di wajahnya di kota Naga Phoenix, tiba-tiba mendengar suara Feng Luan dari samping. Dia sedikit terkejut. Dia menoleh dan menyadari bahwa Feng Luan seperti gunung berapi yang akan meletus. Jantungnya berdetak kencang dan dia segera mengirimkan transmisi suara ke Mou Zesen. Mou Zesen sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Sosoknya melintas sedikit dan langsung menjauh dari Lei Feihu sejauh 1000 meter. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Lei Feihu melihat bahwa Mou Zesen ingin menghindar. Matanya menunjukkan kilatan dingin saat dia menggeram dengan suara rendah. Ledakan. Namun, pada saat ini, wasiat kematian langsung menyelimuti hatinya. Ekspresi Lei Feihu berubah drastis, dan dahinya langsung dipenuhi keringat dingin. Ketakutan besar menimpanya. Yang mengejutkan semua orang, bola api kecil yang hampir terkondensasi hingga ekstrim terbang menuju lokasi Lei Feihu. Kecepatan Fireball tampak sangat lambat, tetapi Lei Feihu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bola api itu mendarat di atas petir di sekelilingnya, dan petir itu langsung menyalakan api merah. Tidak, merasakan bahaya mengerikan yang terkandung di dalam bola api, kulit kepala Lei Feihu hampir meledak, dan dia meraung ketakutan. Raungan ini menyebar puluhan mil. Ledakan. Ledakannya tidak terlalu besar, dan hanya menutupi area seluas 3 hingga 4 meter. Ledakan itu meledakkan tubuh Lei Feihu. Akhirnya, bola api, termasuk Lei Feihu, berubah menjadi asap putih dan menghilang. Jeritan ketakutan dan suara ledakan yang teredam menyebabkan seluruh medan perang menjadi sunyi senyap. Xingguang dan 4 seniman bela diri berwawasan luas lainnya menoleh, dan ekspresi mereka berubah drastis. Pembunuhan instan. Artis bela diri kosong berwawasan level 1 benar-benar terbunuh dalam sekejap. Dia tidak memiliki kekuatan tersisa untuk melawan, dan dia bahkan tidak meninggalkan jejak. Kekuatan macam apa ini? Setidaknya, dia setidaknya berada di tingkat ketiga dari alam luar biasa, atau bahkan lebih tinggi. Ketakutan melintas di mata mereka berempat. Keluar dari tempat kami. Kalau tidak, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Suara tanpa emosi Feng Luan terdengar, menyebabkan hati semua orang di kerajaan bintang bulan di medan perang melonjak. Hanya Wang Xian, yang berdiri di sampingnya, yang melihat lengan gemetar Feng Luan. Dia membuat keributan. Bab 1127 banding 1128 mundur dari musuh. Seluruh medan perang menjadi sedikit sunyi. Xingguang Hun, 2 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas dari Sekte Bulan Surgawi, dan Wakil Jenderal Tentara Bulan Bintang terus mengubah ekspresi mereka. Tanda seru. Dia buru-buru menjauhkan diri dari Mang Hong dan 2 lainnya, dan memandang dengan ekspresi tidak pasti. Insta bunuh. Efek dari ahli alam kekosongan berwawasan yang terbunuh secara instan mengejutkan semua orang. Apalagi yang baru saja menyerang adalah Ratu Misterius Kerajaan Bulan Bintang. Tak satu pun dari mereka yang tahu seberapa kuat Ratu Misterius ini. Ini juga pertama kalinya mereka melihat serangan Ratu Misterius ini. Saat dia menyerang, dia mengejutkan mereka semua. Mereka berempat memandang Mang Hong, Yu Chengzi, dan Yan Wensan dengan ekspresi malu.
Dalam pertempuran barusan, mereka telah menyaksikan betapa menakutkannya ketiga orang ini. Dalam pertarungan satu lawan satu, mereka selalu ditekan. Jika mereka bertarung untuk waktu yang lama, mereka pasti akan kalah. Ketiga orang ini semuanya adalah eksistensi terkemuka dari level yang sama. Tatapan mereka melihat ke arah tengah medan perang, dan ekspresi mereka menjadi lebih gelap. Seluruh medan perang berada dalam situasi satu sisi setelah panah ilusi mata surgawi menembak para ahli pemburu jiwa bulan surgawi. Lebih dari 1000 ahli korps naga dan Phoenix dengan cepat membantai tentara bintang korps bulan mereka. Lebih dari 20 ahli ranah interpretasi setengah langkah dan lebih dari 100 ahli peringkat ke-9 yang transenden. Meskipun jumlah mereka relatif kecil, itu tetap bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh korps mereka. Dalam 2 menit singkat setelah pemburu jiwa bulan surgawi diserang, setidaknya beberapa ribu bawahan mereka tewas. Adapun ahli pasukan naga Phoenix, mereka menderita kerugian yang sangat sedikit. Mereka dikalahkan. Mereka tahu bahwa serangan mereka terhadap Kekaisaran Naga Phoenix kali ini telah gagal. Faktanya, jika Ratu Misterius itu tidak berhenti sampai dia meninggal, mereka mungkin akan kehilangan lebih banyak lagi. Ketika mereka datang, mereka tidak pernah menyangka bahwa sebuah dinasti yang menduduki kota mereka dan mendirikan kerajaan akan memiliki begitu banyak ahli yang menakutkan. Terutama penampilan klan binatang iblis bermata surga, yang benar-benar mengalahkan serangan mereka kali ini. Dalam situasi saat ini, Ratu Misterius telah membunuh ahli interpretasi kosong peringkat 1 hanya dengan satu gerakan. 2 peringkat puncak 2 pakar interpretasi batal dan 1 peringkat puncak 3 pakar interpretasi batal. Ada juga seorang ahli dari Heaven's Eye Demon Beast Clan. Mereka telah sepenuhnya mengalahkan mereka. Mundur. Xing Guangheng meraung dengan ekspresi malu. Tentara Star Moon Army buru-buru mundur. Tentara naga dan Phoenix tidak mengejar mereka. Mereka menatap mereka dengan dingin. Saya membangun dinasti di sini dan membangun naga dan Phoenix Imperial City. Apakah kerajaan bulan bintang Anda keberatan? Pada saat ini, Feng Luan terbang ke langit, kerudungnya menutupi seluruh wajahnya. Kali ini, dia tidak memancarkan aura seorang ahli. Sebaliknya, dia memancarkan aura atasan dari dalam. Dia tidak memancarkan aura apapun, tetapi aura seorang kaisar yang menguasai dunia benar-benar dilepaskan. Mantan permaisuri agung telah melepaskan kekuatannya. Kekuatannya pasti tidak lebih rendah dari bintang Moon King. Uhuk-uhuk, bahkan jika kekuatannya tidak dilepaskan, hanya sikap ini yang jelas bukan seniman bela diri biasa. Wakil ketua sekte dan tetua sekte bulan langit memandang Feng Luan yang berdiri di langit. Mereka hampir memiliki keinginan untuk memujanya di dalam hati mereka saat mereka menggeram keheranan. Bahkan ketika mereka bertemu dengan bintang Moon King, mereka tidak merasa seperti ini. Xing Guanghun menatap Ratu Naga dan Kekaisaran Phoenix yang misterius di langit, dan ekspresinya sangat serius. Dia menyadari bahwa dia bahkan tidak berani menatap matanya. Kekuatan ratu ini benar-benar menakutkan. Dia berpikir sendiri, dan ekspresinya terus berubah. Pergi, mundur. Xing Guanghun mengertakkan gigi dan berkata kepada semua prajurit kerajaan Star Moon dengan suara yang dalam. Jika ada waktu berikutnya, kerajaan naga Phoenixku akan memastikan bahwa kalian semua tidak akan pernah kembali. Mata Feng Luan berkilat dengan sedikit kegembiraan ketika dia melihat mereka pergi, dan dia berbicara dengan dingin. Tubuh Xing Guanghun menegang, dan tanpa ekspresi sedikit pun, dia langsung terbang ke depan. Dia telah menderita kekalahan besar. Selain itu, begitu mereka pergi, itu juga berarti bahwa Kekaisaran Naga Phoenix akan secara resmi didirikan, dan kerajaan bintang bulan mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kami menang, haha, kami menang. Kerajaan bintang bulan mengaku kalah. Mereka justru mengaku kalah. Itu keren. Ratu itu perkasa, ratu tidak terkalahkan, dan dia langsung membunuh seorang ahli interpretasi kosong dengan satu gerakan. Itu terlalu menakjubkan. Warga kota Naga Phoenix mengungkapkan ekspresi bersemangat saat mereka melambaikan tangan dengan gembira. Mereka menang, mereka benar-benar menang. Sebagai warga kerajaan bulan bintang, mereka sangat jelas tentang kekuatan kerajaan bulan bintang. Namun, kerajaan bintang bulan sebenarnya telah kembali dengan kekalahan. Misi legendaris itu telah dikalahkan oleh para ahli kerajaan mereka. Mantan penguasa kota mereka langsung dibunuh oleh ratu dalam satu gerakan. Mereka sekuat kerajaan bintang bulan.
Dan sebagai warga dinasti Naga dan Phoenix, mereka sangat bahagia. Bahkan jika mereka hanya sebuah kota kecil sekarang, mereka pasti akan menjadi dinasti yang kuat di masa depan. Sebagai warga kota kekaisaran, hidup mereka juga akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Ini menyebabkan wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Feng Luan melihat mereka pergi, dan sedikit senyum muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa dinasti Naga Phoenix dapat dianggap telah sepenuhnya stabil. Pencegahannya juga memainkan peran yang cukup. Kerajaan Bintang Bulan pasti akan berpikir bahwa dia adalah ahli alam kekosongan berwawasan tingkat tinggi. Selain para ahli di bawahnya, Raja Bintang Bulan tidak berani mengambil risiko untuk datang dan menyerang mereka. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah kota kecil di Kerajaan Bintang Bulan. Pergi dan istirahat sebentar. Suara Wang Xian terdengar di telinganya, menyebabkan senyum di wajahnya menjadi lebih berseri. Dia bergerak dan mendarat di samping Wang Xian. Aku harus berterima kasih padamu kali ini. Jika tidak, itu akan merepotkan. Feng Luan memandang Wang Xian dan berkata dengan rasa terima kasih di matanya. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba dari Heaven's Eye Demonic Beast, tentara naga dan Phoenix akan kehilangan setidaknya setengah dari kekuatan mereka. Tidak dibutuhkan. Ini hanya masalah kecil. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saudari Feng Luan, adalah tugasku untuk membantumu. Hehe. Guan Suking dan gadis-gadis lain berjalan mendekat dan berkata dengan senyum di wajah mereka. Kekaisaran Naga dan Phoenix kami secara resmi didirikan di benua transendensi. Sebagai warga Kekaisaran Naga dan Phoenix, Anda akan menjadi anggota pendiri Kekaisaran di masa depan. Dengan Kekaisaran di sekitarnya, Anda tidak perlu khawatir tentang binatang buas yang menyerang kota. Di sini, setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi jenderal pendiri Kekaisaran. Feng Luan berbalik dan memandangi semua warga kota Naga Phoenix. Hidup dinasti Naga Phoenix. Di luar kota Naga Phoenix, Mang Hong berteriak keras. Hidup dinasti Naga Phoenix. Para ahli tentara Naga Phoenix juga berteriak keras. Hidup dinasti Naga Phoenix. Hidup dinasti Naga Phoenix. Semua warga dinasti Naga Phoenix berteriak kegirangan. Mereka secara alami tahu manfaat apa yang akan datang dengan munculnya sebuah dinasti. Kebijakan, manfaat, dan keamanan saat ini puluhan kali lebih baik daripada di dinasti Star Moon. Bab 1128 banding 1129 stabil. Dia terlalu kuat. Tentara kita, jenderal kita, terlalu kuat. Haha, itu benar. Namun, yang paling kuat masih Tuan Wang Xian. Tuan Wang Xian sebenarnya memanggil ras binatang iblis yang kuat. Keterampilan memanahnya terlalu mendominasi. Tanda seru. Jenderal Mang Hong juga sangat mengesankan. Pancaran pedang raksasa itu tampaknya mampu membelah langit dan bumi. Xing Guang adalah sosok legendaris di Kerajaan Bintang Bulan, namun dia masih dikejar dan dipukuli oleh Tuan Mang Hong. Yang paling mendominasi adalah para ahli dari klan Mata Angin. Mereka terlalu keren. Mereka membunuh musuh mereka dari jarak ribuan mil. Heavenly Moon Soul Chaser dari Sekte Heavenly Moon Sekte yang kuat itu langsung dibunuh oleh lebih dari setengah ahli dari klan Winai. Tuan Mu Zesen juga sangat keren. Dia langsung menembak dan membunuh seorang ahli dari peringkat pertama dan kedua dari alam hampa yang mendalam. Dengan Tuan Wang di dinasti Naga Phoenix kita, tidak ada musuh yang tidak bisa kita kalahkan. Aku hanya merasa bahwa Tuan Ratu adalah yang terkuat. Dia membunuh seorang ahli dari alam Sitraf dalam satu gerakan. TSK, aku hampir berlutut saat itu. Ketika Feng Luan, Wang Xian, dan yang lainnya terbang menuju kediaman penguasa kota, warga kota Naga Phoenix sedang berbicara dengan penuh semangat. Mereka memandang semua orang di pasukan Naga Phoenix dengan kekaguman dan kerinduan di wajah mereka. Fakta bahwa kota Naga Phoenix bertahan dari serangan kerajaan Bintang Bulan tidak diragukan lagi merupakan jaminan bagi semua orang di kota Naga Phoenix. Setelah itu, pemikiran semua warga menjadi aktif. Kekaisaran Naga Phoenix saat ini persis seperti yang dikatakan Ratu. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi seorang jenderal pendiri. Kekaisaran Naga Phoenix memiliki kekuatan kerajaan Bintang Bulan, dan pasti akan berkembang di masa depan. Mereka yang maju bersama dengan Kekaisaran pasti akan menerima perlakuan terbaik. Kekaisaran Naga Phoenix baru saja didirikan, dan banyak posisi kosong.
Jika mereka bisa bergabung, mereka akan mampu melampaui yang lain dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Jika dinasti itu kuat, mereka juga akan kuat. Selain itu, sekarang dinasti Naga Phoenix telah mendirikan Akademi Naga Phoenix. Para ahli dari tingkat kedua dari alam kekosongan wawasan akan secara pribadi membimbing mereka. Anak-anak mereka akan masuk akademi dan menjadi siswa angkatan pertama. Di masa depan, mereka pasti dapat memiliki posisi resmi dan menikmati perlakuan yang sangat tinggi. Liu Qianjun, Liu Hanhai, dan Liu Qianhai, dalam pertempuran hari ini dengan Kerajaan Bintang Bulan, tidak takut mati. Mereka bertempur sampai mati dan mati dalam pertempuran itu. Sebagai pahlawan dari dinasti Naga Phoenix, Sang Ratu akan menghadiahi satu-satunya keturunan keluarga Liu, Liu Qing, dengan garis keturunan sekelompok binatang iblis dari tingkat kedua dari alam kekosongan yang berwawasan, dan keluarga Liu, dengan pengorbanan mereka untuk dinasti Naga Phoenix. Selain itu, dalam pertempuran ini, semua warga yang dikorbankan akan dihadiahi oleh Yang Mulia Ratu. Pada saat ini, suara Yu Chengzi tiba-tiba terdengar di kota Naga Phoenix, menyebabkan semua warga yang sedang berdiskusi mengungkapkan ekspresi kaget di wajah mereka. Apa? Menghadiahi garis keturunan binatang iblis dari klan mata angin peringkat kedua yang sangat kosong. Ya dewa, jika ini adalah keluarga Liu yang naik ke surga dalam satu langkah. Aku tidak percaya. Apakah ini benar? Mereka benar-benar menawarkan hadiah yang begitu murah hati. Garis keturunan dari Demon Beast Void tingkat kedua yang mendalam mampu membuat keluarga Liu menjadi keluarga kelas atas. Ya dewa, keluarga Liu adalah keluarga yang melarikan diri dari kota Silai. Itu adalah keluarga tentara bayaran aristokrat. Ketika kota Silai dihancurkan, lebih dari separuh anggota keluarga meninggal. Setelah Tuan Wang menyelamatkan kota Naga Phoenix, mereka sangat berterima kasih kepada Tuan Wang. Kali ini, ketika Kerajaan Bulan Bintang menyerbu, trio keluarga Liu yang marah adalah yang pertama bergegas keluar. Saya tidak menyangka bahwa Sang Ratu benar-benar menghadiahi hal yang begitu menakutkan. Semua orang di kota Naga Phoenix membeku. Banyak dari mereka gemetar, dan mata mereka terbakar. Pengorbanan 3 anggota keluarga telah ditukar dengan garis keturunan binatang iblis di tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang mendalam, dan untuk kesempatan keturunan mereka menjadi ahli tingkat atas. Ini hanyalah hal yang hebat. Selama seseorang membayar untuk dinasti Naga Phoenix, dia akan menerima hadiah besar. Kata-kata ini muncul di benak semua warga kota Naga Phoenix, dan wajah mereka dipenuhi dengan tekad. Mengumpulkan hati rakyat. Pada saat ini, hati rakyat kerajaan Naga Phoenix 100% terkumpul. Di bawah perlindungan formasi susunan yang kuat, Sang Ratu tidak pelit dengan hadiahnya, dan seluruh kekaisaran Naga Phoenix bersatu. Kali ini, jika seseorang datang untuk menyerang kota Dragon Phoenix, jutaan orang akan bergegas untuk berperang. Orang yang memenangkan hati orang-orang akan menguasai dunia. Bahkan jika ini adalah masalah di mana yang kuat dihormati, kalimat ini tetap berhasil. Terima kasih, Ratu. Di masa depan, saya, Liu Qing, bersedia menumpahkan semua darah untuk dinasti Naga Phoenix. Pada saat ini, di rumah Tuan Kota, seorang pemuda berlutut di sana dengan wajah hormat dan bersumpah dengan tatapan tegas. Aku percaya itu, pergi dan gabungkan garis keturunanmu ke dalam tubuhmu. Dinasti Naga Phoenix akan membina Anda menjadi ahli terkemuka. Feng Luan berkata dengan samar kepada pemuda yang berlutut di depannya. Itu Ratu. Pria muda itu pergi dengan hormat. Tubuhnya sedikit gemetar. Terima kasih, Wang Xian. Saya tidak tahu bagaimana cara membayar kembali barang yang begitu berharga. Di aula, Jin Ganyuan, Mang Hong, dan yang lainnya duduk di kedua sisi. Wang Xian sedang duduk di bawah Feng Luan. Di sampingnya adalah Mo Zesen. Siapa kita? Jangan terlalu perhitungan. Saya tidak ingin menonton. Ketika saya sudah berada di puncak benua supernatural, Anda masih mengerjakan sebuah kerajaan. Haha. Wang Xian tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh. Feng Luan menatapnya dan tersenyum. Dia memutar matanya ke arahnya dan berkata, baiklah, kalau begitu aku tidak akan berdiri di atas upacara. Hehe, Wang Xian tersenyum tipis. Aku benar-benar iri padamu. Saya dapat membantu Anda mengurus urusan Istana Naga. Feng Luan menatapnya dengan sedikit iri. Dia memandang Jin Qianyuan dan yang lainnya dan berkata, setelah ini, kota Naga Phoenix akan berkembang pesat.
Kami akan menggunakan kekuatan yang bisa digunakan seluruh kota naga Phoenix. Selain itu, kami akan merekrut pengawal kota. Itu Ratu. Sekelompok orang mengangguk dengan hormat dan berjalan keluar. Saya tidak tahu siapa Tuan Muda Wang yang bisa membuat Ratu begitu dekat dengannya. Terlebih lagi, panah ilusi mata angin itu sebenarnya adalah salah satu bawahan Tuan Muda Wang. Kerajaan Winhall ingin mendapatkan garis keturunan panah ilusi mata angin, itulah sebabnya garis keturunan itu pecah. Saya tidak menyangka Tuan Wang akan langsung memberikannya kepada Ratu. Keempat orang itu berjalan keluar dari aula dan berkata sambil sedikit menghela nafas. Jin Qianyuan, khususnya, memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Dia telah memberikan garis keturunan dari binatang iblis tingkat interpretasi kosong begitu saja, dan Ratu bahkan langsung menghadiahi keluarga Liu. Jumlah uang yang begitu besar bahkan membuat matanya terbakar oleh hasrat. Ini membuatnya semakin bertekad untuk mengikuti Ratu. Setelah invasi kerajaan Star Moon berakhir, seluruh naga dan dinasti Phoenix memancarkan vitalitas. Ratusan ribu orang dari dinasti naga Phoenix mulai memperluas kota kekaisaran. Menurut rencana, kota naga Phoenix akan diperluas setidaknya 10 kali lipat. Apalagi ini baru ekspansi pertama. Dinasti naga Phoenix telah sepenuhnya stabil, dan istana naga juga berkembang pesat. Aoki Tian, Aoki, dan yang lainnya memimpin bawahan mereka untuk berburu binatang buas di perairan sekitarnya. Mayat binatang buas berubah menjadi darah naga. Kekuatan anggota istana naga meningkat setiap hari. Pada kecepatan ini, tidak akan lama sebelum seluruh istana naga akan terbalik. Bab 1129, Kota Laut Terapung, 1130. Energi spiritual di istana naga ini bahkan lebih kaya daripada surga beberapa kerajaan. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa perbedaan antara warisan Phoenix dan milik Anda begitu besar. Di dalam istana naga, Feng Luan memandangi istana naga yang meliputi area seluas 80 km dengan ekspresi terkejut. Tanda seru. Di bumi, istana naga hanya memiliki luas 20 km. Namun, ukuran istana naga di sini meningkat 4 kali lipat, dan energi spiritualnya berlipat ganda. Sebuah istana naga seluas dasar laut berada bermil-mil jauhnya dari kota naga Phoenix saat ini. Feng Luan, yang telah tinggal di kota naga Phoenix selama lebih dari 10 hari, mengikuti Wang Xian dan yang lainnya ke istana naga. Dia melihat sekeliling dengan kaget. Saudari Feng Luan bisa sering datang ke istana naga di masa depan. Dia bahkan bisa tinggal di sini. Terbukti sangat dekat dengan kota naga Phoenix. Ini hanya penerbangan 10 menit. Guan Suking dan yang lainnya berkata dengan senyum di wajah mereka. Kota naga Phoenix tidak jauh dari istana naga. Dengan kecepatan Feng Luan, itu akan memakan waktu kurang dari 10 menit. Ini ide yang bagus. Feng Luan tidak menolak dan mengangguk sambil tersenyum. Dalam beberapa hari berikutnya, Feng Luan menghabiskan sebagian besar waktunya di istana naga. Wang Xian juga menangani masalah istana naga. Omong-omong, tidak ada banyak yang harus dilakukan. Perdana Menteri Gui dapat menangani pengembangan dan perencanaan istana naga. Satu-satunya hal yang harus dia tangani secara pribadi adalah organisasi pembunuh naga. Saat ini, organisasi Dragon Assassin sedang bersiap untuk memasuki kota lain. Dengan kekuatan organisasi pembunuh naga saat ini, lebih dari 100 pembunuh ringan tingkat 6 yang luar biasa pasti bisa membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat 8 yang luar biasa. Selain kelompok 27 individu luar biasa, organisasi pembunuh naga dapat sepenuhnya menutupi seluruh kerajaan bintang bulan. Kecepatan di mana grup pembunuh naga memperoleh sumber daya tidak dapat ditandingi oleh gabungan semua anggota istana naga. Apa? Feng Luan, yang berada di istana Raja Naga untuk memeriksa situasi di kota naga Phoenix, tiba-tiba berseru kaget. Matanya berbinar saat dia melihat informasi yang dia bawa pagi ini. Kota Laut Terapung benar-benar muncul di wilayah laut di sebelah kerajaan bulan bintang. Mata Feng Luan berkedip. Dia berdiri perlahan dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Wang Xian, izinkan saya menunjukkan beberapa informasi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berjalan ke Wang Xian, yang juga membaca informasi tersebut. Dia menyampaikan informasi di tangannya kepadanya. Apa? Wang Xian mengungkapkan ekspresi penasaran di wajahnya. Dia menoleh dan bertanya, kota laut terapung di laut. Apa ini?
Dia bertanya dengan heran. Itu mirip dengan pulau terapung di bumimu. Ini adalah pulau pribadi yang kuat. Karena pulaunya sangat besar, ia juga dikenal sebagai kota laut terapung. Feng Luan menjelaskan kepadanya. Pulau pribadi yang kuat. Apa informasi tentang itu? Akankah ada harta atau warisan yang ditinggalkan oleh yang kuat di pulau ini? Wang Xian memandang Feng Luan dan bertanya padanya. Itu mungkin. Menurut informasi yang saya dapat, terdapat formasi di pulau ini. Namun, tidak ada seorang pun di atasnya. Ini adalah kota laut terapung tanpa pemilik. Munculnya kota laut terapung ini telah menyebabkan keributan besar. Banyak pasukan bergegas ke sana. Untuk dapat memiliki ahli tingkat kota laut terapung, seseorang harus setidaknya berada di tingkat 5 dari alam tembus pandang atau sekte yang kuat. Feng Luan menjelaskan kepada Wang Xian. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Wang Xian memandang Feng Luan. Jika Anda ingin berkembang pesat, Anda harus memiliki sumber daya yang cukup. Jika kota Dragon Phoenix memiliki kepadatan energi spiritual istana naga Anda, seberapa gilakah itu? Tentu saja, tidak mungkin memiliki energi spiritual dari istana nagamu. Namun, Anda harus berjuang sendiri untuk mendapatkan beberapa sumber daya. Saya telah menggunakan banyak informasi yang saya miliki saat ini. Saat ini, Kerajaan Naga Phoenix belum membuka perdagangan apapun. Itu semua karena saya telah mengambil sumber daya. Itu tidak akan bertahan lama. Mata Feng Luan berkedip. Aku ingin pergi dan melihatnya. Kamu akan pergi secara pribadi. Wang Xian menatapnya dengan heran. Ya, Kekaisaran Naga Phoenix stabil sekarang. Aku bisa pergi dan melihatnya. Apakah Anda pergi? Feng Luan bertanya pada Wang Xian. Apakah itu dekat Bright Moon City? Ya, aku akan pergi ke sana juga. Wang Xian berpikir sejenak dan mengangguk. Pengembangan organisasi Dragon Assassin akan dimulai di kota lain. Bright Moon City adalah kota terbesar kedua di Kerajaan Bintang Bulan. Dia bisa membuat pengaturan untuk organisasi pembunuh naga kali ini. Baiklah, aku hanya akan melihatnya kali ini. Mungkin tidak ada untungnya. Feng Luan mengingatkan Wang Xian. Aku akan berurusan dengan organisasi Dragon Assassin. Masalah di kota laut terapung hanyalah masalah sampingan. Wang Xian tersenyum. Feng Luan menatapnya dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Ayo pergi. Jika tidak ada yang lain, ayo berangkat sekarang. Feng Luan berkata kepadanya. Tentu. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan pergi bersama Feng Luan setelah berbicara dengan gadis-gadis itu. Dia tidak membawa Su Qing dan yang lainnya. Mereka sedikit lemah dan operasi mereka kali ini mungkin berbahaya. Wang Xian dan yang lainnya terbang menuju kota Bright Moon dengan 40 setan aneh. Saya berharap kami bisa mendapatkan panen yang baik. Setelah perluasan kota Naga Phoenix selesai, kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Feng Luan jelas dalam suasana hati yang baik beberapa hari ini. Sambil terbang di udara, dia berkata dengan senyum di wajahnya. Kota laut terapung yang begitu besar telah ditemukan. Sekarang, itu seharusnya sudah dijarah sepenuhnya, kan? Wang Xian menatapnya dan bertanya. Jangan khawatir. Dengan kekuatan Kerajaan Bintang Bulan, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjarah seluruh kota laut terapung. Mereka bahkan mungkin tidak bisa masuk sekarang. Saat ini, kota laut terapung hanya mengungkapkan satu kaki. Tempat lainnya masih dalam formasi labirin. Feng Luan berkata kepadanya, itu bagus. Saya harap kita bisa mendapatkan panen yang baik. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Kota Bright Moon sangat jauh dari kota Naga dan Phoenix. Butuh setidaknya 2 hari untuk terbang dengan kecepatan penuh. Bright Moon City jauh lebih besar dari kota Laut Timur. Kekuatan keseluruhannya hanya di bawah kota Bintang Bulan. Terbang di langit, Wang Xian dapat dianggap telah melihat benua supernatural yang luas. Ada semua jenis tumbuhan dan makhluk, serta semua jenis medan. Bahkan ada pohon yang tingginya ribuan meter. Di pepohonan, ada sejenis burung dan binatang buas yang kekuatannya telah mencapai level 5 atau 6 dari alam supernatural. Di alam liar, itu adalah surga bagi binatang buas. Mereka bahkan melihat beberapa kelompok binatang iblis. Wang Xian dan yang lainnya tidak berani bergerak gegabah. Di Kerajaan Bintang Bulan, paling banyak ada 20 ahli alam kekosongan berwawasan manusia. Namun, setidaknya ada 40 hingga 50 atau bahkan lebih banyak binatang buas di alam liar yang telah mencapai alam kekosongan yang penuh wawasan. Di alam liar, jika seseorang membunuh sembarangan,
itu pasti akan menarik perhatian binatang buas dan binatang iblis yang kuat. Dalam 2 hari terakhir, orang-orang keluar kota. Hari ini, 3 bab semuanya ditulis di hotel. Hanya ada begitu banyak untuk ditulis. Masih ada hal yang harus dilakukan. Rasanya kualitas tulisannya sedikit menurun. Maaf, para pembaca, akan ada update pada tanggal 23 atau 24 bulan ini. Akan ada 40 pembaruan pada hari yang sama. Setelah selesai, saya akan kembali dan menyimpan naskah saya. Saya akan memperbaruinya di akhir bulan. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Invincible Divine Dragons Cultivation System Chapter 1130 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 29 Januari tahun 2023 Lea VA Komen. Previews. Semua chapter. Next. A+ Allied Mode of perbaikan kata. Bab 1130, tentang organisasi pembunuh arus bawah 1131. Penerjemah, 549.690.339. Di manakah itu? Kerajaan Bintang Bulan terletak di tepi pantai. Medan Bright Moon City agak mirip dengan kota Laut Timur. Tanda seru, itu dekat dengan lautan luas. Namun, saat mereka terbang, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan 2 hingga 3 kilometer ke laut. Di lautan, setidaknya ada puluhan ribu seniman bela diri yang padat. Bahkan di pinggir kota, ada puluhan ribu orang yang berdiri di sana memandangi lokasi lautan. Wang Xian menoleh dengan ekspresi kaget di wajahnya. Di lautan, ada sebuah bangunan setinggi 100 meter yang mengapung di permukaan lautan. Itu mirip dengan menara di kota. Seluruh tubuh bangunan berwarna biru aqua dan memancarkan energi elemen air yang kuat. Bangunan yang muncul dari udara tipis di lautan secara alami menarik perhatian semua orang. Itu formasi. Selain itu, ini adalah formasi yang sangat kuat. Salah satu sudut formasi hancur, jadi itu mengungkapkan sedikit situasi di dalamnya. Mata Feng Luan berkedip saat dia menatap lokasi bangunan itu. Keduanya terbang menuju pantai bersama. Ada cukup banyak ahli. Ketika Wang Xian dan yang lainnya mendekati pantai, dia mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan menunjukkan ekspresi terkejut. Di sekitar mereka, ada 4 ahli alam kekosongan berwawasan, ahli alam kekosongan berwawasan setengah langkah, dan bahkan ahli tingkat 9 yang transenden. Totalnya ada lusinan. Ada 13 ahli alam kekosongan berwawasan dalam keluarga kerajaan-kerajaan Star Moon. Ada 2 di sini. Ada 1 ahli alam kekosongan berwawasan dari Sekte Bulan Surgawi dan 1 dari keluarga kerajaan-kerajaan Feng Qiao. Tatapan Feng Luan menyapu mereka dan suaranya terdengar di telinga Wang Xian. Orang-orang dari kerajaan Feng Qiao juga ada di sini. Wang Xian mengungkapkan sedikit kejutan. Kerajaan Feng Qiao dekat dengan kerajaan Bintang Bulan dan sedikit lebih kuat dari kerajaan Bulan Bintang. Dulu, kerajaan Feng Qiao sangat kuat. Namun, setelah putus dengan klan binatang iblis bermata Phoenix, setengah dari ahli alam kekosongan yang berwawasan luas dari kerajaan Feng Qiao tewas dalam pertempuran besar itu. Saat Feng Luan berbicara, dia memandang Wang Xian yang ada di sampingnya. Sekarang, klan Feng Ye adalah bawahan Wang Xian, anggota Istana Naga, dan mantan klan Feng Ye. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan Feng Qiao. Namun, karena kerajaan Feng Qiao tumbuh lebih kuat pada saat itu, mereka menginginkan garis keturunan dari Demon Beast klan Feng Ye. Akibatnya, serangkaian konflik terjadi. Pada akhirnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, klan Feng Ye dan keluarga kerajaan-kerajaan Feng Qiao mengalami pertempuran besar. Lebih dari separuh kerajaan Wind Hall telah kehilangan ahli alam kekosongan mereka yang berwawasan luas. Di sisi lain, hampir semua ahli alam kekosongan berwawasan klan Mata Angin telah musnah. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Dia tidak tahu banyak tentang masa lalu klan Mata Angin. Formasi ini sangat kuat. Bahkan ahli di tingkat 3 dari alam kekosongan yang berwawasan di kerajaan Lolongan Angin tidak dapat membuka formasi. Ini adalah formasi kombinasi. Formasi kombinasi di tingkat 3 dari alam kekosongan berwawasan. Formasi tersebut meliputi area seluas 10 km di sekitar seluruh pulau. Untuk memecahkannya, 5-6 ahli alam kekosongan yang berwawasan harus bergabung. Formasi ini sangat mengesankan. Aku ingin tahu siapa yang meninggalkan pulau ini atau milik faksi apa.
Aku ingin tahu sudah berapa lama pulau ini hanyut di lautan. Saya mendengar bahwa keluarga kerajaan-kerajaan bintang bulan akan mengirim ahli lain dari tahap interpretasi kosong hari ini. Jika kita menunggu lebih lama lagi, lebih banyak ahli akan datang. Di sekitarnya, para seniman bela diri berbicara dengan lembut. Wang Xian menoleh. Matanya berkedip dengan kilau setan. Garis besar sebuah pulau muncul di garis pandangnya. Namun, karena kekuatannya yang rendah, bahkan mata naga api gelap terang tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, dengan Abijna Wang Xian, tidak ada formasi terang gelap, dia bisa mengabaikan formasi di luar dan langsung masuk. Kelompok iblis aneh juga bisa mengikutinya dan langsung masuk. Dia tidak memilih untuk masuk dengan gegabah. Itu adalah pulau misterius. Tidak ada yang tahu situasi di dalam. Jika ada makhluk yang melihat kehampaan di dalam, akan bunuh diri untuk masuk. Bisakah kamu mematahkan formasi ini? Wang Xian bertanya pada Feng Luan yang ada di sampingnya. Ya, saya bisa. Namun, ketika saya memecahkan formasi, orang lain akan memperhatikan saya. Lagi pula, begitu formasinya rusak, yang lain juga bisa masuk. Feng Luan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Menilai dari penampilan mereka, akan sulit bagi mereka untuk mematahkan formasi dalam waktu singkat. Ayo pergi ke Bright Moon City first. Wang Xian berkata kepada Feng Luan. Dia menganggukkan kepalanya dan mereka berdua terbang langsung ke Bright Moon City. Ketika mereka tiba di Bright Moon City, mereka menyadari bahwa kota itu agak ramai. Penjaga kota berpatroli dengan waspada. Jelas bahwa kedatangan begitu banyak orang kuat telah memberikan tekanan besar pada keamanan Bright Moon City. Cari tempat tinggal. Kami akan tinggal di Bright Moon City selama beberapa hari. Wang Xian berkata kepada Feng Luan. Dia ingin menunggu kedatangan DRAKONIDS sebelum dia mulai mendirikan organisasi pembunuh naga di Bright Moon City. Tentu, Feng Luan mengangguk. Dia juga mengetahui kekuatan organisasi pembunuh naga. Ini adalah kekuatan yang membuatnya sangat iri. Setelah grup pembunuh ini berkembang sepenuhnya, kekuatan grup pembunuh naga akan menjadi eksistensi yang dapat mengguncang dunia. Kebetulan sekali, restoran kami hanya memiliki satu ruangan tersisa. Sekarang, di seluruh Bright Moon City, hanya restoran di wilayah barat yang masih memiliki kamar. Restoran lain semuanya penuh. Memasuki sebuah restoran, manajer tersenyum pada mereka dan berkata, hanya ada satu ruangan dalam legenda. Pria dan wanita yang tinggal bersama di kamar yang sama. Kebenarannya sama, ya, berkultivasi di dalam ruangan untuk beberapa hari ke depan. Feng Luan berkata tanpa ekspresi. Dengan tingkat kultivasi mereka, kultivasi bisa menggantikan istirahat. Tubuh mereka bebas dari kotoran dan tidak perlu dibersihkan. Tidak ada yang merepotkan tentang itu. Baiklah, silakan datang ke atas. Penjaga toko membawa mereka ke lantai 3 sambil tersenyum dan membuka kamar untuk mereka. Kamu harus menyelesaikan masalahmu secepat mungkin. Dia menatap Wang Xian dan mengingatkannya. Hehe, dalam 2 hari, aku akan memerintahkan organisasi Dragon Assassin untuk mengguncang seluruh Bright Moon City. Wang Xian berkata dengan percaya diri. Ada banyak orang kuat di kota Bright Moon sekarang. Hati-hati. Feng Luan mengingatkannya. Ao Yao, yang terkuat, mampu menghindari deteksi seniman bela diri tembus pandang tingkat 1. Namun, seniman bela diri tembus pandang tingkat 2 sudah bisa merasakannya. Saya tahu. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius. Hal baiknya adalah 40 setan aneh yang dia bawa kali ini adalah yang terkuat 40 di antara setan aneh. 20 dari mereka memiliki kemampuan untuk membunuh ahli alam gaib tingkat 9, sementara 20 lainnya memiliki kemampuan untuk membunuh ahli alam gaib tingkat 8. Ada juga Ao Yao. Tuan muda, Nona, Wang Xian memesan makanan. Feng Luan terus memperhatikan informasi di Bright Moon City. Dia memegang pelat batu komunikasi dan terus memeriksa. Tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu serta beberapa percakapan yang riuh. Apa yang salah? Wang Xian membuka pintu dan bertanya kepada seorang pelayan dengan rasa ingin tahu. Di belakang pelayan berdiri 3 pemuda dan sekelompok pria parubaya. Saya sangat menyesal, Pak. Restoran kita harus mengosongkan seluruh lantai 3. Pelayan di pintu berkata kepada Wang Xian dengan senyum di wajahnya. Bab 1131 banding 1132 organisasi pembunuh bawah tanah.
Kosongkan seluruh lantai 3. Di mana kita tinggal kalau begitu? Wang Xian mengangkat alisnya ketika mendengar kata-kata pelayan dan bertanya langsung. Tanda seru tanda seru. Kami akan memberi Anda kompensasi 2 kali lipat. Tuan muda, tolong cari kamar lain untuk ditinggali. Pelayan itu menjawab sambil tersenyum. Saya tidak perlu menggandakan kompensasi. Mengapa? Saya sudah tinggal di sini selama 1 malam dan sekarang Anda ingin kami pergi. Pada saat ini, suara marah datang dari samping. Wang Xian menoleh dan melihat seorang pria parubaya kekar menatap pelayan di depannya dengan mata seperti lonceng. Aura tingkat 6 yang luar biasa menekannya secara langsung. Kalau saya suruh SCRAM, enyahlah segera. Jangan menyusahkan dirimu sendiri. Sebelum pelayan sempat berbicara, 2 pemuda dan sekelompok pria parubaya yang berdiri di tengah koridor menoleh. Seorang pria parubaya kurus menatapnya dengan dingin. Dia tampak sangat berdarah dingin. Wajah pria parubaya kekar itu menjadi pucat, saat dia menatap mereka dengan ketakutan. Ini adalah kota bulan yang cerah, jika kamu berani bergerak ke sini. Enyahlah. Wajah pria parubaya kekar itu berubah jelek saat dia berbicara. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, pria parubaya kurus itu memotongnya, menatapnya dengan dingin. Mata pria parubaya kurus itu tidak memiliki emosi. Aura transenden peringkat 7 menyelimuti pria parubaya kekar itu. Niat membunuh yang bisa menembus hati menyebabkan ekspresi pria parubaya kekar itu berubah drastis. Dia sedikit terhuyung. Baiklah, kita akan pergi sekarang. Mata pria parubaya kekar itu dipenuhi ketakutan. Niat membunuh yang menusuk tulang seperti itu jelas bukan seniman bela diri biasa. Tubuh seorang seniman bela diri biasa memiliki lebih banyak niat membunuh, yang jelas berbeda dari niat membunuh. Namun, pria parubaya kurus di depannya memiliki niat membunuh yang kuat, yang jelas terkondensasi dari membunuh banyak orang. Cepat dan minggir. 3 pemuda yang berdiri di depan mengungkapkan ekspresi mengejek yang samar, dan salah satu pemuda itu langsung berteriak. Ketika pemuda itu selesai berbicara, pria parubaya di sekitarnya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan di mata mereka. Untuk sesaat, seluruh koridor lantai 3 menjadi sangat dingin. Cepat dan SCRAM. Ketika ketiga pemuda itu melihat pemandangan ini, senyum tipis muncul di wajah mereka saat mereka berbicara dengan arogan. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, dia mengangkat alisnya. Tuan muda, ketika pelayan melihat tatapan acuh tak acuh Wang Xian, dia sedikit mengernyit dan berteriak. Sisa orang di lantai 3 pergi. Hanya Wang Xian yang tetap berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun. Tatapan semua orang tertuju padanya. Apa yang salah? Suara bingung Feng Luan datang dari dalam. Tidak apa, sekelompok orang yang merasa benar sendiri. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh dan menutup pintu. Nak, apakah kamu mencari kematian? Ekspresi semua orang sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-kata Wang Xian. Pria parubaya kurus itu menatapnya. Enyahlah. Ekspresi Wang Xian berubah dingin seketika. Aura di tubuhnya bergetar dan tekanan mengerikan diarahkan ke grup. Sekelompok pria parubaya dan 3 pria muda. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di level 8 alam luar biasa. Bagaimana mereka bisa mengejarnya dan Feng Luan awai? 3 pemuda dan sekelompok pemuda merasakan aura menakutkan dan ekspresi mereka sedikit berubah. Tuan muda, Tuan muda. Pelayan yang berdiri di depan Wang Xian gemetar dan jatuh ke belakang. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Jangan ganggu kami. Wang Xian memandang mereka dengan jijik dan menutup pintu dengan keras. Ini adalah dunia yang kuat. Bahkan pemilik restoran ini tidak bisa mengusir orang begitu saja. Ini karena menyinggung orang yang kuat akan menghasilkan pembalasan dari orang yang kuat. Ini terutama terjadi pada orang yang kuat seperti tingkat 9 yang transenden. Aura Wang Xian barusan adalah aura tingkat 9 yang transenden. Ketiga pemuda itu melihat ke pintu yang tertutup rapat dan ekspresi mereka berubah drastis. Tuan muda, kami. Wajah pelayan itu sangat pucat saat dia melihat ketiga pemuda itu. Tuan muda Ying, saya tidak bisa membiarkan penjaga kota bergerak di kota bulan terang. Selain itu, pihak lain. Pria muda yang berdiri di sebelah kiri mengalami perubahan ekspresi saat dia berbicara kepada pria muda di tengah dengan ekspresi gelap. Saya tahu. Tuan muda Ying mengangguk dengan ekspresi gelap saat dia melihat ke pintu yang tertutup rapat. Benar-benar orang yang sombong. Aku memperingatkanmu.
Jangan mengira kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu memiliki kekuatan tingkat 9 yang transenden. Jangan berpikir bahwa Anda juga akan lebih aman di Bright Moon City. Hati-hati. Dia berkata dengan dingin ke pintu dengan ekspresi gelap saat dia mengancam. Haha, kamu mencari kematian. Jangan datang dan ganggu aku. Kalau tidak, kamu juga harus berhati-hati. Mendengar suara mengancam dari luar, sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung saat dia menjawab dengan sinis. Baiklah, baiklah. Tunggu saja. Ketika Tuan Muda Ying mendengar kata-kata Wang Xian dari dalam ruangan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah itu, sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia bergumam dengan sinis, kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Menarik. Ketika kedua pemuda di sampingnya melihat ekspresinya, hati mereka sedikit bergetar. Sekelompok pria parubaya di belakang mereka melihat ke kamar Wang Xian serempak. Pergi dan selidiki mereka. Saya ingin melihat siapa yang memberinya hak untuk menjadi sombong. Tuan Muda Ying berkata kepada pria parubaya kurus di belakangnya dengan suara yang dalam. Pria parubaya kurus itu segera menganggukkan kepalanya. Kali ini, ayah saya menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan beberapa buah lingu dan mengasuh dua bawahan yang berada di tingkat interpretasi setengah langkah kosong. Sangat tepat bagi mereka untuk mencobanya. Tuan Muda Ying berjalan menuju sebuah ruangan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Senyum tipis muncul di wajahnya. Lonjakan naga itu telah memberi kita tekanan besar. Namun, untungnya, ada Pak di sini. Kali ini, kami telah menambahkan dua pembangkit tenaga listrik tahap bela diri setengah langkah yang dalam. Di masa depan, dunia akan tetap menjadi milik kita. Pria muda di sebelah kanannya berkata dengan sanjungan. Paku naga. Jika dia berani memasuki kota lain, maka kita akan bermain dengan mereka. Mata Tuan Muda Ying berbinar. Tapi kali ini, ayahku telah membayar mahal untuk mendapatkan buah lingu. Ini pasti layak untuk hadiahnya. Pria muda di sebelah kanan berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Muda Ying tersenyum dan melihat ke kamar di samping lagi. Aku tidak perlu menggunakan kekuatan terkuatku untuk membunuhmu. Banyak orang sudah lupa bahwa arus bawah adalah raja pembunuh di kerajaan bulan bintang. Siapa orang-orang itu? Di dalam kamar, Feng Luan bertanya pada Wang Xian dengan tenang. Aku tidak tahu. Tidak peduli siapa dia, yang terbaik adalah dia tidak memprovokasi saya dalam beberapa hari ke depan. Sebaliknya, Wang Xian tersenyum. Kalau tidak, dia akan berani membunuhnya bahkan jika dia adalah pangeran kerajaan bulan bintang. Kemudian, dia mengumumkan kedatangan organisasi Dragon Assassin. Waktu berlalu dengan lambat dan bulan berangsur-angsur naik. Bright Moon City masih ramai dengan aktivitas di malam hari. Munculnya kota laut terapung menyebabkan banyak kelompok tentara bayaran dan keluarga yang kuat menyerbu. Di pantai di luar kota, Kerajaan Bintang Bulan mengirim tim yang terdiri lebih dari 1.000 ahli untuk berjaga di sana, menunggu formasi diaktifkan. Tepuk tangan. Sekitar tengah malam, Feng Luan duduk bersila di tempat tidur untuk berkultivasi sementara Wang Xian duduk bersila di bawah. Suara samar air bisa terdengar tiba-tiba.